Oke, sudah 73 mahasiswa yang masuk sebagai partisipan. Kita mulai kuliah kita pada pagi ini, pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali kuliah kita pada hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, ini kuliah yang keempat, berarti kuliah yang terakhir sebelum mid semester ya. Kemungkinan akhir bulan ini sudah mid semester ya, meskipun minggu depan jadwalnya kalau secara kalender nasional efektifnya hanya 2 hari karena ada libur panjang ini. Ya. Sehingga ini kuliah terakhir sebelum mid semester ya. Hari ini akan saya lanjutkan diskusi kita tentang materi hukum dan teknologi informasi ya, yang lebih fokus pada masalah teknologi informasi, dan para mahasiswa sudah mempelajari dan mempraktekkan sendiri dari tugas yang saya berikan kepada mahasiswa yang deadline-nya hari ini tadi ya jam 9 ya, dan sudah sebagian besar atau malah semua sudah masuk. Beberapa saya sampling dan disitulah harapan saya, harapan kita mahasiswa bisa langsung memanfaatkan ya dan mempraktekkan bagaimana strategi pelayanan ya, metode pelayanan yang dilakukan oleh lembaga publik ya, dalam rangka pelayanannya ini kaitannya dengan teknologi dan informasi. Apa yang kita pelajari di beberapa kuliah sebelumnya tentang e-government itu. Ya. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang menarik nanti bisa diceritakan ya dari para mahasiswa semuanya ya. Mungkin saya sampling atau nanti ada yang sukarela mau memaparkan makalahnya ya. Ini tadi ada yang menulis tentang sebagian besar memang saya lihat banyak yang pembelian online dan ojek online ya. Tidak ada masalah, memang itu sangat sederhana dan memang familiar, kita manfaatkan sehari-hari, dan salah satu terobosan di dunia 4.0 di samping karena masalah pandemi corona ini ya, pandemi COVID-19 ya, ini semakin berkembang untuk pelayanan dan bisnis di bidang online. Kalau bagaimanapun juga kita juga tetap harus hati-hati ya. Saya baca di media ya, salah satu dosen Fakultas Hukum UNS ya, dosen kita juga meninggal dunia dan dipastikan karena COVID-19 ya. Anda bisa baca sendiri, tadi sudah ada pernyataan resmi dari Rektor UNS ya. Nah, ini juga perlu kehati-hatian, maka memang kemungkinan pembelajaran online ini menjadi salah satu pilihan ya di era pandemi, meskipun yang sering saya sebut bahwa kuliah online seperti ini pun juga bisa dilakukan di masa-masa yang normal ya. Karena tentu saja kita harus tetap bergerak ya,
dengan tetap berhati-hati ya dengan kondisi yang saat ini ya. Oke, saya buka salah satu contoh yang tadi saya buka sekilas ya. Nanti mahasiswa ini mungkin sudah online, nanti bisa menjelaskan ya. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik pada pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi KAI Akses. Meskipun saya belum memanfaatkan untuk kereta jarak jauh ya, untuk KAI Akses ini dan untuk kereta api jarak jauh pun juga lebih dimudahkan ya, bahkan bisa mengcancel ya atau menunda tiket kereta lewat online ini. Yang paling menarik dari ini ya adalah betul-betul proses manual ya, itu bisa dihindari atau dikurangi sangat banyak ya. Ya di sini juga sudah dijelaskan ya. Pramek ini karena kebetulan saya ini juga komunitas Pramek ya, cuma Klaten Solo ya dulu ya, sekarang hanya tidak rutin juga tapi sering menggunakan ini ya. Ini kan sungguh sangat memudahkan ya bagi para konsumen ya, tidak perlu datang ke stasiun ya. Kalau dulu kan harus datang ke stasiun, kalau belinya GoSo ya, begininya langsung itu kehabisan tiket ya. Kalau harus pesan itu harus hari berikutnya pun antri, hari sebelumnya pun antri, harus pakai KTP dan sebagainya, ngisi formulir ya. Saya juga mengalami itu ya. Misalnya saya mau besok ke Klaten atau ke Jogja naik Pramek gitu ya. Kalau beli besok ya bisa langsung ya. Karena untuk pemesanan langsung kan di loket sendiri yang di situ harus antri dan dibatasi jam kerja ya, sore malam tidak bisa ya. Sore malam hanya melayani yang GoSo saja yang waktu itu kemungkinan akan juga kehabisan tiket ya. Kemudian itu bisa dipesan ya, meskipun juga kalau namanya pelayanan ya, antara permintaan dan penawaran ya, tentu kalau hari-hari sibuk ya, Senin misalnya ya, itu kalau tidak dulu-duluan juga kehabisan ya tiketnya. Lalu masuk pun ya sudah menggunakan QR code yang dari tiket online, jadi sudah tidak perlu ngeprint lagi kalau yang Pramek ya. Langsung kalau masuk di depan pintu masuk stasiun itu langsung QR code-nya, nanti yang mahasiswa ini bisa juga testimoni ya. QR code-nya dibaca ya, nanti sudah otomatis bisa masuk. Di dalamnya pun ya, di dalam kereta pun ya, pemeriksaannya pun juga tidak lagi menggunakan fisik ya, cukup dibuka e-ticketing-nya tadi ya, itu cukup ditunjukkan pada petugas ya. Jadi ini kan efisiensinya kan luar biasa ya, sudah tidak ada cetak manual ya, membacanya juga sudah pakai QR code ya, masuk ya. Bahkan ini kan lebih
teknologinya lebih dalam ya daripada tiket pesawat yang masih sederhana. Mungkin dalam hal-hal tertentu yang dulu kita jelaskan, kalau itu sudah online ya sebenarnya bisa ya, tapi kan masih sering menggunakan cetak ya, print out-nya ya. Kalau ini kan sama sekali tidak menggunakan print out ya. Oke, ini saya minta Mbak Umi Nurjanah. Mbak Umi Nurjanah ada, silakan Anda klik pin ya. Kemudian buka unmute-nya, buka mic-nya. Iya Pak, selamat pagi Pak. Ya, di klik yang kanan itu pin-nya Mbak, biar tampil di depan. Ada titik 3 itu kan nanti diklik pin. Ya, ya sudah ya. Oke, silakan Anda jelaskan makalah Anda itu Mbak, seperti apa Anda bisa tentang KAI Akses itu. Baik Pak, sebelumnya saya melakukan perjalanan KAI Akses itu Solo, Yogyakarta menggunakan Pramek. Jadi pemesanan yang saya lakukan itu 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi dengan tahap-tahap seperti itu sangat dimudahkan dan sangat jelas. Orang awam pun juga kalau mengikuti step by step-nya juga sangat mudah. Lalu kalau sudah melakukan pembayaran, langsung muncul etiketnya. Jadi kalau sudah sampai sana, langsung menuju ke tempat kita nyerahin tiketnya itu pakai barcode lewat HP. Yeah. Itu langsung kita bisa langsung masuk. Jadi kalau menurut saya, KAI Akses ini sangat mudah diakses dan sangat memudahkan kita, apalagi masa pandemi seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengantri, tidak perlu berdesak-desakan dengan orang banyak. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak. Secara testimoni, Anda sudah testimoni, mungkin bisa dijelaskan secara teorinya seperti apa, Mbak, itu? Secara teori dari sisi inovasinya itu ya? Ya, sebentar, Pak. Saya boleh melihat hasil pekerjaan saya tidak, Pak? Ya, oke, saya tampilkan ya. Oh iya, Pak. Di berapa mau bacanya, yang di bab berapa? Oke, Pak, sebentar. Ini yang bawah kayaknya Pak. Oke, Mbak, baik. Ya, mungkin dari sini saja nggak apa-apa. Silakan. Oke, baik, Pak. Salah satu jenis pelayanan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, baik pelayanan barang, jasa, ataupun pelayanan administrasi. Adanya perbaikan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma pelayanan publik dari paradigma all public administration menjadi paradigma new public management.
kemudian menjadi new public service. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemerintah terus berupaya berinovasi dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satu pelayanannya yaitu dengan adanya di bidang transportasi ini, yaitu aplikasi KAI Akses. PT KAI telah mengembangkan teknologi sebagai bagian dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan kereta api. Ini dilakukan untuk mengubah pelayanan jasa kereta api yang dahulunya telah diminati oleh bangsa pasar menjadi pelayanan jasa yang banyak dicari pengguna jasa transportasi. PTKI ini menyelenggarakan jasa angkutan kereta api yang meliputi angkutan penumpang dan barang. KAI Akses ini merupakan aplikasi pemesanan tiket kereta api yang dikembangkan dan diterbitkan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk memudahkan calon penumpang dalam mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan tiket kereta api secara online dimanapun dan kapanpun. KAI Akses dapat diakses melalui sistem operasi iOS, Android, BlackBerry, Windows, dan lain-lain. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 4 September 2014 dengan berbagai versi dan pembaharuan. KAI Akses ini menyediakan fitur-fitur yang sangat menunjang. Yang pertama, pembatalan tiket. Yang kedua, ubah jadwal tiket. Yang ketiga, pembelian tiket kereta api lokal. Yang keempat, pembelian tiket kereta api 1 jam sebelum keberangkatan dan e-boarding pass. Aplikasi KAI Akses ini menyediakan layanan informasi dan pembelian tiket kereta api jarak jauh dan lokal. Penjualan tiket kereta jarak jauh dapat dilihat atau dipesan sebelum 90 hari sebelum pemberangkatan. Pada menu Intercity Train. Penjualan tiket untuk kereta lokal dapat dilihat atau dipesan H-7 sebelum keberangkatan pada menu Local Train. Mungkin itu Pak yang dapat saya jelaskan. Salah satu kendalanya di awal, kalau sekarang kayaknya ada 2 pilihan ya untuk membayar. Itu harus dengan link aja. Ya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan? Kan pembayaran sampai saat ini yang saya tahu tidak bisa dengan transfer ya, dengan link aja kan, betul ya Mbak? Iya. Coba Anda jelaskan. Berarti ini kan menggunakan aplikasi dua aplikasi, harus punya akun link aja, dan ada yang terbaru bulan ini mungkin Mbak tahu proses pembayarannya. Ini saya juga pakai apa itu, saya malah belum pernah dengar itu ya. Saya belum pernah coba maksud saya. Ini ada 2 metode pembayaran, yaitu pakai link aja dan QRIS. QRIS. Ya, ini yang paling saya baru menggunakan ini link aja. QRS ini ya. Iya Pak. Ya, link aja ya. Iya, belum pernah memakai QRIS ini Pak saya. Ya sama ya, oke. Ya, terima kasih Mbak atas penyampaian paparannya ya. Ya Pak. Ini maaf salah kalau satu, ada salah kata Pak. Ya, salah satu penerapan ya, dan kita sudah mencoba semua ya. Di bidang transportasi saya lihat juga tadi ada yang bis ya, bis Rosalia juga ada yang menggunakan sistem ini. Cuma untuk bis Rosalia apakah sudah sampai pada pakai QR code, jadi pakai masuk itu sudah tidak ada print out sama sekali ya. 2 tahun yang lalu ini aplikasi ini termasuk sangat modern ya, sangat modern dan sangat kekinian menurut saya ya. Yang bahkan melebihi dari sistem yang digunakan oleh pesawat terbang ya.
Pesawat terbang pun kadang harus mencetak dulu kan itu ya. Kalau ini yang lokal kan tidak perlu mencetak ya, tinggal melihatkan. Memang ya ada kendala. Saya pernah mengantar istri ya, sudah jamnya habis, HP-nya ketinggalan ya, sudah wassalam kan ya. HP-nya ketinggalan karena memang dulu hanya boleh daftar satu ya, sekarang kayaknya bisa lebih dari satu ya. Ya kalau mau naik kereta api seperti ini ya memang harus dipastikan HP-nya ya, karena tiketnya tidak tiket offline di download gitu bukan ya, karena tiketnya itu tiket e-ticketing betul gitu di aplikasinya ya. Jadi di aplikasinya ini mungkin tadi juga sudah bisa ditampakkan dari gambar. Bentuk e-ticketingnya. Ya ini kalau diklik mestinya ada gambar e-ticketingnya ya. Nanti ada kode QR code-nya atau perkembangan dari barcode ya, jadi kode-kode itu ya. Jadi setelah itu nanti ketika masuk pesawat pun juga masuk kereta pun juga pakai QR code, meskipun tidak seperti yang terjadi seperti yang ada di negara-negara lain ya. Kalau negara-negara lain kan masuk pintunya harus pakai QR code-nya atau kode karcisnya ya. Tapi ini kan kalau pintu Pramek masuknya masih manual ya, semua boleh masuk, cuma pada saat masuk nanti pengecekan tiket ya itu juga secara sistem membuka HP itu ya. Ini nanti di Jogja Solo kan untuk kereta api Prameknya kan mau dihapus ya, ganti kereta api listrik ya, KRL ya. Ini sudah dibangun, kalau Anda perhatikan rel kereta api Jogja Solo itu kan sudah ada tiang-tiang listrik di atasnya. Dan itu nanti berhenti di tiap stasiun, di stasiun-stasiun kecil di Klaten ya. Biayanya tidak disamaratakan seperti sekarang kan, turun Klaten atau turun Jogja kan 8.000. Ya. Kalau besok kayaknya yang saya baca di media berdasarkan kilometer ya. Nah, mungkin teknologinya seperti apa kita akan lihat nanti ya. Di Solo itu sekarang juga ada bis gratis ya, Trans Solo itu dari Kartosuro sampai Palur ya. Itu juga bisa dimanfaatkan, cuma memang karena masih gratis ya. Dulu kan konsepnya juga pakai aplikasi ya. Nanti kita lihat di Januari itu, tapi hanya jalur tertentu ya, hanya 2 jalur yang gratis ya. Jalur yang lewat selatan ya dan yang lewat utara ya. Saya sering ke kantor pun ya, dari Kartosuro ke Balai Kota naik Trans Solo yang gratis itu ya. Jalur 3 itu gratis ya, tis-tis ya, sampai Desember. Jadi kalau Anda nanti suatu waktu mau ke UNS misalnya ya, dari Kartosuro itu, tapi bukan yang jalur 1 ya, bukan yang jalur tengah. Kalau jalur tengah masih bayar, yang jalur selatan yaitu yang lewat Makam Haji nanti memang agak apa namanya, panjang jalurnya ya. Itu di tiap titik sekarang sopir sudah tidak bisa memanipulasi, karena apa? Ada titik koordinat yang setiap pemberhentian itu ya, bis itu akan berbunyi. Jadi kalau tidak lewat situ dia akan ketahuan oleh sistem ya. Jadi mesti berhenti di setiap pemberhentian halte bis itu ya.
setiap halte, meskipun haltenya kan kalau di Solo masih sederhana ya, tidak secanggih yang di Jakarta ya, ada yang hanya dudukan kecil gitu kan ya, tapi itu ada titik ordinatnya, sehingga nanti Anda sampai di sini, coba Anda juga itu juga salah satu fasilitas publik ya. Sekarang kan ya tidak perlu sistemnya bisnya ya, tapi kalau penumpangnya ya tinggal masuk, yang penting pakai masker ya gratis gitu ya. Ya. Kemanapun ya, mau bolak-balik Kartosuro 20 kali ya gratis terus itu sampai Desember ya. Ya di Solo ya, Trans Solonya itu. Bisnya yang sudah pakai sistem setiap halte dia akan titik dan akan membaca ini sampai mana bisnya pun, sehingga akan bisa teratur ya. Tidak apa namanya saling berebut penumpang ya. Seperti bis Jogja Solo itu kan saling berebut penumpang ya. Kalau bis Surabaya itu tidak berebut penumpang tapi mengejar waktu, karena kalau bis Surabaya itu ya itu kan model pembayaran model pembayaran terhadap penumpangnya kan pakai gaji ya, tapi kalau Jogja Solo itu kan pakai prosentase bagi hasil dia dapat berapa, maka kan rebutan itu, sehingga ini hanya guyon saja agar tidak terlalu tegang. Bis Surabaya atau bis Jogja Solo itu konon pahalanya lebih banyak daripada Ustadz ya. Ustadz itu tiap hari mengajarkan pada kita untuk ingat pada mati ya, tapi umatnya nggak takut-takut ya, tapi sopir bis Jogja Surabaya itu dia lebih mudah mengingatkan mati penumpangnya ya. Saya itu juga konsumen bis Surabaya itu, bis Sumber Kencono ya, bis Mira gitu. Sumber Kencono itu sudah ganti 3 nama ya, sampai ganti 3 nama dari Sumber Selamat dan seterusnya juga masih kecelakaan juga kan ya, karena banter banget kan ya, kecepatan tinggi gitu. Nah itu kan mengingatkan pada penumpang ya. Kalau Anda naik di situ pasti kan ingat pada kematian, ya Allah kan gitu. Jadi malah ingat mati gitu ya. Maka kalau Anda ingin ingat mati, naiklah bis Jogja Solo atau bis Surabaya gitu ya. Nanti bisa ngebut gitu. Ya, nanti bisa ingat pada kematian ya. Nah, sampai guyon itu ganti nama Sumber Selamat kok masih kecelakaan ya. Suatu saat ganti aja bis tidak kecelakaan gitu ya. Apa ya, tetap kecelakaan ya. Sekarang apa itu namanya, Sumber Selamat atau sudah 3 kali ganti nama, sama dengan Keramat Jati dulu ya, yang sering kecelakaan. Tapi memang secara logika, kenapa Sumber Kencono lebih banyak kecelakaan daripada Mira ya, konon bisnya Sumber Kencono lebih banyak daripada Mira ya. Ya. Jadi ini hanya guyon saja ya, ini untuk melihat fenomena transportasi ya, karena tadi juga transportasi. Ini satu lagi tadi yang mau saya ambil, saya belum bisa, mohon maaf belum bisa membuka secara detail hanya. Ya ini karena kaitannya dengan Capil ya, saya belum menemukan, nanti kalau ada bisa menyampaikan ya, yang menerapkan pelayanan online di Dispenduk Capil Surakarta ya. Tapi ini saya sampling ada yang menggunakan pelayanan di Dispenduk Capil di Sragen ya. Ya, studi kasus tentang penerapan TI di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Ini Mas Reza Setia Nugroho ya. Oke, ini saya minta bisa menjelaskan ya, ini bagaimana testimoni dan juga nanti penjelasan teorinya. Sampai kalau nggak salah ini sampai mendaftar ya. Mendaftar KIA ya, Kartu Identitas Anak secara online. Silakan Mas
Reza untuk mengaktifkan PIN-nya dan Ria Setio Nugroho. Ya, aktifkan PIN-nya dan mic-nya ya, biar bisa disaksikan. Saya lihat di partisipan belum ada ya Mas Reza ya. Ada dengan atas nama Reza. Mohon maaf Pak, Rezanya lagi di kamar mandi tuh Pak. Gimana? Lagi di kamar mandi. Oh ya, oke ya. Yeah. Ya, sebentar, mungkin bisa kita tunggu. Nah, ini yang saya mau cari-cari yang sudah testimoni mendaftar online di Dispenduk Capil Kota Surakarta. Silakan, siapa? Tentunya yang warga Kota Surakarta ini, yang mahasiswa dari Kota Surakarta. Ada? Atau Dispenduk Capil selain Kota Surakarta juga boleh ya? Baik kelas A maupun kelas C. Silakan nak, kalau ada buka mic-nya nanti dan PIN-nya ya, seperti apa testimoninya pelayanan Dispenduk Capil ya di Kota Surakarta atau di kota yang lain atau kabupaten lain, silakan, boleh juga. Ada? Karena saya cari yang relevan ya. Ada? Ya, ini ada yang Permisi Pak. Pak permisi. ya, kebanyakan ini saya buka memang pembelian online ya. Yang ini saja Mbak. Ya, ini yang tentang Ipusnas ya, Mbak Trijayanti. Mbak Trijayanti hadir? Iya, Pak. Bukan ini ya, saya sorry. Ya, oke, silakan Anda. Jelaskan tentang tugas Anda ini, tentang aplikasi Ipusnas ya. Silakan Mbak. Mungkin PIN-nya bisa ditampilkan. Iya, Pak. Ya, silakan. Ini. Bukan. Raisen. Apa sih? Ping. Gimana caranya? Iya, Pak.
susah ya. Mm-mm. Mm-mm. Silakan. Terus yang bertanya. Baik, Pak. Ya, silakan. Sini saya mau menjelaskan tentang studi kasus tentang penerapan teknologi informasi pada pelayanan aplikasi IPUNAS. Aplikasi IPUNAS ini adalah aplikasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang dimana bidang pendidikan yang membuat perpustakaan dalam bentuk digital. Ya. Perpustakaan ini dibuat sejak 16 Agustus 2016 oleh Badan Perpustakaan Nasional atau Perpusnas yang bekerja sama dengan Aksa Ramaya. Aplikasi ini apa namanya? Pak. Teknologi informasi dalam aplikasi IPUNAS ini menerapkan sistem OPAC, yaitu fitur yang ada dalam aplikasi ini untuk melihat atau mencari koleksi bahan pustaka, penerapan bahan pustaka. Terus sama di dalam aplikasi IPUNAS ini terdapat konsep DRM, yaitu Content Digital Rights Management, yang mengatur siapa yang membaca, apa yang dibaca, kapan dibaca, dan bagaimana cara membacanya, berapa banyak yang bisa dibaca, dan variabel lainnya. Cara mendapatkan aplikasi IPUNAS ini juga sangat mudah. Hanya dengan menginstal aplikasi IPUNAS yang dapat dilakukan di smartphone, baik itu Android, iPhone, ataupun OS, tablet, ataupun komputer PC. Cara pengunduhannya di Play Store juga secara gratis, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Di dalam aplikasi IPUNAS itu terdapat tampilan menu aplikasi IPUNAS, yaitu ada e-pustaka, ada koleksi. Di dalam aplikasi IPUNAS ini juga dapat terhubung dengan IPUNAS ataupun komunitas lainnya. Jadi tidak hanya terpaku pada kita saja yang memakai, tetapi bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan pengguna lain ataupun komunitas lain. Hal ini salah satu wujud dari penggunaan teknologi informasi juga. Terus di sini juga ada cara meminjam judul buku. Kita hanya tinggal menulis di koleksi saja, habis itu mengklik tanda pinjam. Habis itu kalau buku yang akan kita pinjam tersedia, maka bisa langsung terpinjam. Tapi jika ada antrian gitu, kita bisa menunggu, dan setelah antriannya selesai, notifikasi akan keluar untuk bisa dipinjam. Itu bukunya soft copy atau nanti dikirim manual, Mbak? Enggak, Pak, soft copy. Jadi kita sudah soft copy ya, oke. Terus kalau telah
selesai membaca bisa dikembalikan. Waktu pengembaliannya 1 kali 24 jam sama maksimal membacanya 5 hari, Pak. Seperti sistem e-book, seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini saya buka ternyata yang ada yang Dukcapil juga ya, Mbak Dela Roza. Mbak Dela Roza. Monitor Mbak Dela Roza. Iya Pak, saya Pak. Ya oke, silakan diaktifkan ya. Iya, baik, sebentar. Ya, ini terkait dengan layanan kependudukan Sipon Keduten. Ini di kabupaten mana nih, Mbak? Kabupaten Klaten, Bapak. Oh iya, Klaten. Oke, silakan Anda jelaskan, Mbak. Saya share screen dulu ya, Pak. Ya. Oh, saya dulu, saya kasih akses dulu, belum saya kasih akses. Oke, sorry. Sebentar. Baik. Oke, sudah ya. Silakan. Belum keluar, Pak. Diklik share screen, kemudian dicari, ini aksesnya sudah saya buka. Share screen. Oh, saya yang share ya. Baik. Oh ya, atau saya share dari sini? Saya aja, Pak. Ya, ada filenya kan? Ya, oke, silakan. Iya. Ya. Ya, penerapan TI pelayanan publik yang saya ambil itu layanan kependudukan Sipon Keduten. Nah, layanan kependudukan ini, sebentar. Jadi Sipon Keduten itu aplikasi buat penduduk Klaten untuk bisa mengurus dokumen kependudukannya. Jadi di Sipon Keduten ada untuk update data NIK, lalu membuat akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, kartu di sini saya KIA, kartu keluarga, kedatangan dan perpindahan keluar, sama KTP elektronik. Di sini saya mengambil yang untuk update data atau online NIK. Maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, bisa. Ya, terus ya. Ya. Jadi di sini saya update data menggunakan aplikasi Sipon Keduten. Pertama saya registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan NIK seperti ini. Nah, nanti saat mengisi NIK, lalu pada aplikasi ini disuruh mengisi alamat email sama nomor HP yang digunakan untuk verifikasi passwordnya. Jadi nanti kita akan diberikan password sementara, lalu kita akan mengganti password kita sesuai dengan
yang kita inginkan. Akan mendapatkan verifikasi lewat email yang sudah kita masukkan. Lalu kita bisa memilih di sini mau mengupdate. Kalau saya mengambil update data, nah di update data ini sudah tertera nama saya karena saya sudah memasukkan NIK. Lalu saya update data di sini untuk mengajukan pelaporan dan mengisi data yang terbaru. Mudah sekali caranya. Nah, ini hasil akhirnya. Datanya sudah berhasil diperbarui dan ada bukti pelaporan berhasil dikirim. Nanti setelah itu akan 1 hari kemudian saya akan mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Kependudukan Klaten melalui Sipon Kedutaan itu melalui email bahwa data saya sudah diperbarui. Begitu. Testimoninya menurut saya Sipon Kedutaan itu sangat berguna untuk penduduk Klaten dalam memberikan layanan ini, dapat memberikan dapat memberikan kemudahan penduduk Klaten dalam mengupdate data, lalu membuat KK dan sebagainya. Karena caranya sangat mudah sekali, Pak. Ya, mungkin sudah, Pak. Baik. Mungkin itu saja. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Tapi belum sampai membuat kakaknya ya, Mbak? Mbak Dila? Ya, Pak. Tidak. Saya tidak membuat kakak. Hanya update data saja? Iya, update data saja. Ya, oke. Awalnya saya ingin membuat KIA, tapi ternyata harus memasukkan NIK punya adik saya. Jadi saya memilih untuk update NIK saja. Gitu. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Dela Rosa ya. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya saya beri waktu untuk sukarela kalau ada yang mau menyampaikan presentasi makalahnya di forum Zoom ini, saya persilahkan. Mungkin ada yang harus Anda sampaikan atau Anda pengen untuk menyampaikan paparannya di online ini, silakan Anda langsung buka mic saja, kemudian klik pin-nya. Ada? Baik kelas A maupun kelas C. Oke, belum ada ya. Nanti kalau ada bisa mengusulkan di chat juga bisa ya. Oh tadi Mas Reza tadi yang
apa sudah masuk yang tadi yang dari Sragen? Ya Pak, sudah Pak. Ya silakan diklik pin-nya ya. Ya, silakan dijelaskan untuk yang KIA Sragen itu ya, silakan. Iya. Pak, sebelumnya saya mohon maaf untuk seumpama tidak bisa menampilkan makalah saya, apakah diperbolehkan? Soalnya saya pakai HP, Pak. Laptop saya sedang rusak. Oke, saya tampilkan dari sini. Oh iya, baik. Jadi di sini mungkin saya menjelaskan secara menurut pemahaman saya sendiri ya, Pak. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih kepada Pak Farudin untuk memberikan waktunya untuk menjelaskan kepada saya. Jadi di sini saya mengambil inovasi dari Dukcapil, khususnya Dukcapil Sragen, yaitu KIA atau disebut juga dengan Kartu Identitas Anak. Nah, di sini mungkin saya tidak terlalu panjang pembahasannya karena dari segi pelaksanaan dan prosesnya itu berlangsung dengan sangat singkat gitu. Karena begitu sederhananya. Mungkin yang dibutuhkan saat kita mau melakukan proses itu adalah fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, lalu ada fotokopi KTP orang tua, dan jika adik kita atau di atas umur 5 tahun, maka memakai foto 3x4 sebanyak 1 lembar saja. Nah, namun sebelum itu, pertama kita mendaftar di website dispendukcapilsragen.com. Nah, setelah mendaftar, nanti kan ada permintaan berkas. Nah, berkasnya bisa diupload seperti yang saya jabarkan data yang tadi. Lalu selanjutnya adalah kita akan mendapatkan nomor token untuk mencetak KIA di Anjungan Dukcapil. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan nomor token tersebut, kita bisa langsung menuju ke Anjungan KIA atau ATM Kartu Identitas Anak. Nah, setelah itu kita memasukkan nomor token tersebut, maka kita akan mendapatkan kartu identitas anak dari adik kita atau mungkin saudara kita. Mungkin seperti itu sih, Pak. Ya, berarti nyetak sendiri ya, Pak, di ATM-nya itu ya? Iya, Pak. Itu menurut saya sangat efektif karena menghindari pendaftaran yang begitu lama dan panjang, dan kebanyakan di dinas Dukcapil manapun itu pasti berkeluhnya mereka seperti itu, Pak. Kebanyakan antrinya lama, lalu orangnya terlalu banyak dan sebagainya. Nah, ini sangat efisien dalam mengurangi jumlah antrian. Karena kan di masyarakat sendiri itu kan mereka memiliki kegiatan masing-masing. Nah, di mana itu kegiatannya tidak bisa dipotong kadang. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini memang di Jawa Tengah ya. Saya juga pernah datang ke Sragen ya, melihat ATM KIA ya. Memang di sana baru KIA saja ya. Meskipun sebenarnya pusat sudah melonceng Anjungan Dukcapil Mandiri itu tidak hanya KIA ya, tapi akta kelahiran, KK, KTPL ya. Di Surakarta juga belum membeli ya karena faktor anggaran juga. Ya, jadi ini yang akan saya jelaskan hari ini ya, bagaimana penerapan teknologi informasi di bidang administrasi kependudukan di Indonesia ya. Dan saya kira mahasiswa juga sudah sering mendengarnya, tapi nggak apa-apa kita ulas lagi ya, karena dari Kemendagri atau dari dosen yang lain juga sering menjelaskan inovasi-inovasi apa ya yang dilaunching atau dibuat oleh Kemendagri dalam hari ini Ditjen Administrasi Kependudukan ya, terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan ya, yang tentu yang terkait dengan teknologi informasi ya. Dan kemarin juga waktu akreditasi D4 Demografi dan Penyerahan Sipil juga sudah banyak dijelaskan juga di situ oleh Pak Dirjen ya. Kebetulan saya juga mewakili Pak Kadis juga di forum
akreditasi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil oleh BAN ya, perguruan tinggi ya, Badan Akreditasi Nasional ya. Terima kasih Pak. Bagaimana D4 ini juga menjadi salah satu inovasi dalam penerapan atau penyiapan ya SDM, sumber daya manusia di bidang demografi dan pencatatan sipil. Salah satu latar belakangnya adalah termasuk di dinas kami itu adalah masalah SDM ya. Bagaimana merubah wawasan ya, merubah persepsi ya, merubah budaya ya, mindset ya dari pegawai itu ya untuk bisa melek terhadap teknologi informasi. Sampai-sampai saya ceritakan ya, tahun masih agak sudah lama ya, 2011 ya, pada saat saya masuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Pelayanannya itu masih sangat manual ya, karena memang ya masih zaman itu ya. Tanda terima sederhana saja, tanda terima pemohon itu masih ditulis tangan ya. Kemudian saya rubah menggunakan sistem ya, namanya Simpea ya. Ya ini sebenarnya aplikasi biasa saja ya, tetapi kan kemudian masuk sistem ya. Betapa sulitnya kan ya merubah budaya pegawainya dulu gitu ya. Akhirnya beberapa pegawai harus kita pindah ke bagian belakang karena memang kurang kemampuan di dalam mengikuti ya perkembangan teknologi dan informasi. Sebagian masih bisa kita bimbingan teknis ya, masih bisa latih ya, masih bisa kita bintek ya, masih bisa kita adakan diklat ya. Namun sebagian juga sudah angkat tangan gitu ya, karena sudah usianya juga sudah agak tua ya. Nah ini kan tentu dengan SDM yang sekarang ini ya, kalau dulu materi yang sangat lama ya, 14 langkah yang saya carikan dulu materinya. Ini nanti masih sudah berkembang lagi, nanti saya jelaskan materi yang terbaru ya. Inilah yang menjadi inovasi besar ya, yang harus kita dukung bersama dan harus dipahami ya, terutama mahasiswa D4 Demografi dan Pencatatan Sipil ya. Nah ini di poin yang nomor 12 ini kan termasuk juga inovasi ya. Salah satu pelaku sejarahnya adalah Anda ya, pendirian program D4 Dukcapil ya. Kemudian hari minggu yang lalu sudah mulai melaksanakan proses akreditasi ya. Mudah-mudahan hasilnya sangat maksimal ya. Jadi ini inovasi besar ya, yang ingin saya jelaskan adalah yang terkait dengan teknologi informasi ya, yang utama adalah Dukcapil Go Digital inilah ya. Dukcapil Go Digital yang tadi sebagian juga sudah diterapkan oleh para mahasiswa ya, dalam pelayanan publik ya, yang ngambil tentang pelayanan di kependudukan dan pencatatan sipil ya. Kalau yang lain saya kira juga sudah bagus ya, menerapkan semua. Yang paling penting adalah kita belajar tapi kemudian juga bisa menerapkan ya, menerapkan langsung terhadap apa yang ada ini, sehingga betul-betul inovasi itu betul-betul bisa dilaksanakan dan digunakan ya oleh masyarakat ya dengan efektif dan efisien ya. Memang ya harus dipaksa dalam tanda petik ya. Contoh yang tadi sederhana,
mau daftar KIA kan kalau pakai ATM ya, anjungan tunai mandiri, kalau orang sepuh bagaimana kan ya? Lawang biasanya dilayani dicetakkan, malah kau nyetak sendiri kan gitu ya. Ya. Tapi dalam teknologi yang inovasi yang terbaru kan malah justru sebenarnya nyetaknya kan malah di rumah sekarang ya. Nyetaknya kan di rumah. Jadi itu langkah dari Dukcapil Go Digital itu. Terobosan yang paling menarik selain anjungan Dukcapil mandiri adalah tanda tangan elektronik ya dalam Dukcapil Go Digital itu ya. Mungkin saya sampaikan. Materinya. Ini ya. Pertama yang terbaru itu pakai kertas putih. Di IG, di Twitter, di WA, WhatsApp, langsung masyarakat itu pada kaget gitu ya. Datang ke dinas, nyari akte kelahiran, nyari kakak, cuma dikasih kertas putih, dikira hanya fotokopi gitu. Ini kan sebuah terobosan yang luar biasa ya. Di sisi lain yang efisiensi, di sisi lain paradigma dan budaya kita itu tidak harus berupa fisik karena keaslian itu ada pada sistem ya. Ya hanya kertas putih dicetak kakak, cetak akte kelahiran seperti print biasa itu ya. Anda nanti nyetak sendiri di rumah atau datang ke dinas atau ke kecamatan ya sama, hanya dikasih kertas putih, kecuali yang KIA, KTPL ya tentu karena belangkonya khusus ya. Untuk ke depan mungkin juga bisa jadi KTPL itu juga hanya kertas putih karena yang kita gunakan adalah sistemnya ya QR code-nya. Ya. Jadi pada protes itu ya. Nanti penggunanya kan ya, kalau Anda sudah punya akte kelahiran masih mending kan dapat kertasnya agak tebal ya, bagus ya. Tapi sebelum Juli kemarin sudah TTE ya, tanda tangan elektronik ya, tapi kertasnya masih kertas yang tebal ya, pakai kertas yang ada security printingnya kan ya. Ya. Ini teknologi yang pertama, inovasi yang sekarang juga sudah mulai diikuti. Jadi tidak ada tanda tangan lagi, tapi adanya adalah QR code ya. Adanya QR code. Ya, QR code ini. Ini nanti bisa dicek ya dengan aplikasi, dibaca ya. Seperti ini ya. Cek keaslian dokumen ya. Tapi kalau sudah difotokopi beberapa kali, ya kemudian QR code-nya bisa tidak terbaca ya. Jadi kalau aktif itu ada centang, ya. Tidak aktif ya itu warna kuning ya. Kemudian tidak valid itu silang merah ya, silang putih gambar merah ya. Itu di aplikasi nanti bisa ya. Atau ada dua cara ya, nanti bisa juga menggunakan aplikasinya dari BSSN ya. Itu juga bisa dicek keaslian dari dokumen itu ya. Ini bukan saja budaya yang perubahan budaya masyarakat yang untuk warga, tapi pelaku juga gitu ya.
hari sebulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita adakan rapat koordinasi kecamatan kelurahan ya. Kecamatan pun juga masih belum bisa menerima hal-hal seperti ini ya. Bahkan mereka mencoba memberi stempel kecamatan ya kakaknya itu ya. Karena masyarakat kan bingung yang asli mana, yang tidak asli mana ya. Dia tanya kepada kami ya kami jawab, itu di stempel pun itu ya bukan yang asli ya, bukan. Yang asli itu yang di sistem ya, yang di QR code-nya, kodenya itu ya. Jadi tidak lagi kita berpikir tentang fisik ya, tetapi sistem ya. Ya seperti yang di luar negeri juga begitu, ijazah pun nanti ke depan saya kira juga seperti itu ya. Kasih kertas putih dengan kode QR code. Ya. Memang padahal kan di beberapa koperasi itu ya, yang saya tahu itu kadang kakak asli yang dulu ya kakak lama, akta kelahiran itu untuk jaminan ya, jaminan hutang gitu ya, disimpan oleh koperasi atau bank-bank kecil itu ya. Tidak bisa mau nyimpen apa ya, wong dia bisa nyetak 1000 kali per hari ya. Yang asli bukan yang dicetak pertama pun juga belum asli kan. Bukan hanya itu saja yang asli kan, semuanya ya kalau memang QR code-nya resmi itu menjadi asli gitu ya. File PDF ya, semuanya dokumen kemudian bisa dikirim langsung ke warga dengan bentuk file PDF lewat smartphone atau email. Perlu dapat mencetak sendiri di rumah melalui file braille yang telah diberikan. Ya. Tinggal download ya. Maka tadi yang Klaten tadi Mbak Dela Rosa yang sudah memanfaatkan itu ya. Coba update kakak saya mendaftar kakak ya. Kemudian update pendidikan ya. Mbak Dela Rosa pendidikannya di kakak sudah SMA atau masih SMP? Ini Sudah SMA, Pak. Oh, sudah SMA? Ya. Oh, sudah update ya. Oke. Ya, misalnya belum update ya. Atau mau update yang lain. Dan itu selain pendidikan apa golongan darah misalnya belum isi gitu ya. Bisa diisi, diupdate. Nanti kakaknya nanti sudah dikirim lewat email ya. Ya kalau sistemnya berjalan dengan lancar ya, kalaupun tidak lancar, karena ini mohon maaf ini tanda tangan elektronik ini juga tidak serta-merta kemudian lancar-lancar saja. Karena apa? Ini harus online ke BSSN ya, Badan Sandi Negara. Ini 4 hari kemarin terjadi kemacetan ya. Karena tidak bisa kemudian kakak itu akte lahir dan sebagainya langsung di approve ya, disetujui oleh kepala dinas dicetak langsung, itu nggak bisa, harus melewati proses sampai ke Kemendagri dan ke BSSN. Lah kalau jaringannya macet ya nggak bisa dicetak sama sekali kecuali cetak basah yang itu sudah dilarang oleh Permendagri ya. Jadi ya memang itulah kendala dari sistem teknologi dimanapun ya seperti itu ya, kalau ada kendala dari sistem akan menghambat pelayanan ya. Atau tadi ya kalau KIA atau KTPL memang seperti yang tadi saya jelaskan ya, seluruh dokumen menggunakan kertas putih kecuali KTPL dan KIA ya. Ukuran kertasnya A4 80 gram, meskipun tidak dengan 80 gram pun juga bisa dicetak ya. Ini saya berikan contoh salah satu kakak yang
salah satu kakak yang mungkin juga sudah familiar juga, cuma nanti biar kita lebih kakak saya saja ya. Udah ada. Ya, ini salah satu kartu keluarga saya yang Klaten ya, karena saya kakaknya masih Klaten ya. Nah ini kan ya, AirCode ini kalau pakai aplikasinya dari BSSN ya, namanya aplikasi, saya lihatkan di HP saya dulu. VeriDS ya, VeriDS. Ya, VeriDS seperti ini ya. Jadi dengan VeriDS ini, aplikasi ini ya, kakak saya tadi tidak perlu saya cetak, bisa dicek keasliannya dalam bentuk file PDF ya. Jadi ada kalau nanti dapat misalnya ya, ada daftar kakak tapi lewat orang lain ya, sebut saja calo, ada dapat PDF, ini asli atau tidak ya. Selain pakai aplikasi QR Code, Anda bisa menggunakan aplikasi VeriDS ini. Anda bisa download ya. Pengecekannya tidak perlu Anda print out dulu ya, di aplikasi PDF di sini ada ya. Tinggal klik nanti bentuknya PDF itu asli atau tidak ya. Jadi nanti bisa Anda praktekkan. Ini juga pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan nanti perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pengguna ya, lembaga-lembaga pengguna, baik itu sekolah misalnya, perbankan yang banyak ya, kakak itu tinggal ngecek ini asli atau tidak. Semua sistem ya. Maka salah satu manfaat dari terjadinya database kependudukan yang tersentral ini, sekarang hampir tidak mungkin orang memiliki KTP elektronik dua KTP elektronik ya, satu orang ya, asli loh ya, bukan aspal. Kalau fisiknya ya mungkin bisa ya, karena mungkin kan dia pindah, tapi sistem nggak akan bisa dia memiliki dua. Fisiknya memang sama-sama asli ya, karena kecurangan dulu katakanlah dari Klaten ya, kemudian pindah ke Solo ya, pindahnya ke Solo yang Klaten KTP-nya pura-pura hilang pakai laporan polisi, tahu dia masih punya ya, dia punya KTP karena fisiknya, dan KTP Solo baru sudah pindah Solo, nanti di sistem ya akan ketahuan, mau daftar di bank ya sudah ketahuan Anda sudah bukan warga Klaten, Anda sudah warga Solo ya, jadi sudah nggak mungkin ya, kecuali aspal ya, aspal. Saya tidak akan menutup informasi, Anda juga bisa browsing kan ya. Di Solo pun juga terjadi manipulasi pembuatan KTPL aspal ya.
sudah ditahan ini pegawainya ya. Saya browsingkan sebentar ya. Ini untuk mengingatkan pada saya dan kita ya, bahwa resiko dalam bekerja hampir di semua lini, apalagi di dalam aplikasi kependudukan itu sanksinya sangat berat ya. Ya, ini ada beritanya, Anda bisa nanti setahun ya, staf Dispenduk pemalsuan EKTP kelabui korban ya. Ini anak buah saya juga ya. Ini sekarang persidangan juga masih terjadi ya, tapi bukan pegawai di Dispenduk Capilnya, itu pegawai tapi bukan PNS sebenarnya ya. Tapi apa namanya? TKPK namanya ya. Ya salah share screen gue. Ya. Tadi sudah dihukum ya. Jadi ini memang rentan juga ya. Kalau palsu-palsu di luar sistem, saya kira juga bukan menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Tapi kalau pemalsuannya itu memanfaatkan sistem ya, itu yang menjadi tanggung jawab kita juga ya. Ya, sampai sekarang juga masih terjadi persidangan di kejaksaan ya terkait dengan calo-calonya yang memanfaatkan salah satu pegawai non PNS di Dispenduk Capil Surakarta. Mungkin di beberapa kabupaten kota di media-media kemarin juga cukup ada ya kasus-kasus seperti itu. Ya ini sekedar gambaran, nanti akan lebih banyak kita, karena untuk kita belajar nanti tentang SIA ya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, itu nanti diawali dari Hukum dan Teknologi Informasi ini ya. Sehingga diharapkan nanti Anda juga sudah bisa masuk ke mata kuliah Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan ya. Ya, inilah SIA kita ya, karena SIA itu satu aplikasi ya yang digunakan secara nasional ya untuk pelayanan kependudukan ya, bersifat nasional ya. Ya. Kalau di sini dipisahkan menjadi SIA luar negeri dan SIA terpusat ya. Kalau gambaran lainnya seperti ini ya. Jadi ke depan semua akan menjadi SIA terpusat ya. Kalau saat ini memang SIA terdistribusi ya, tetap terpusat tapi tidak real time ya. Jadi menjadi klien-klien kemudian masuk ke pusat ya, sehingga sering dijumpai nanti ada yang sudah ganti KK tapi ketika dia memanfaatkan di perbankan atau di BPJS masih ada kendala karena ada jeda waktu ya untuk update sistem ya. Kadang ada juga yang terselip itu sehingga tidak masuk terupdate di pusat ya. Ya. Sering itu di online dan juga di bawah orang datang dia mau pinjam di bank kok data saya masih data lama, kok data saya belum masuk ya. Padahal kakaknya sudah
Jadi asli dan sudah update ya, betul memang ya. Tetapi ada kendala jeda waktu ya. Maka sering kemudian solusi yang kita lakukan adalah untuk konsolidasi manual agar data ini dipancing untuk masuk ke pusat ya. Nah, besok kalau sudah siap terpusat seharusnya sudah tidak terjadi pending tadi, tidak terjadi delay data ya. Semua sudah terpusat di database pusat ya. Satu off ya, semua juga off ya. Kalau ini pusat off, kabupaten kota masih bisa ya berjalan ya. Jadi semua nanti proses operasionalisasi ya dalam penerbitan administrasi kependudukan itu pada SIA ya, sistem informasi administrasi kependudukan ya. Dan disinilah nanti ada inovasi-inovasi lain di samping inovasi-inovasi yang tadi ada di tingkat nasional ya. Mungkin juga kita perlu juga paham, beberapa waktu yang lalu juga sudah saya tampilkan beberapa video yang menjadi inovasi di kota Surakarta ya. Selain besok kiamat yang dulu saya sampaikan ya. Ini yang 17 mungkin juga sudah pernah saya tampilkan, tapi saya tampilkan lagi. Kebijakan adalah pelayanan kemudahan pembuatan KTP bagi anak 17 tahun yang pada usia 17 tahun langsung diberikan KTP elektroniknya dan disertai ucapan ulang tahun dari yang terhormat Bapak Wali Kota. Pemerintah Kota Surakarta akan terus berupaya memperbaiki pelayanan untuk masyarakat demi terwujudnya masyarakat digital friendly, masyarakat yang waras, wasius, warak, mapan dan mapan dengan semangat lurik, lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Ya, ini salah satu yang lain. Sebenarnya ada beberapa yang baru ya, salah satunya adalah sila KIA ya. Sila KIA ini sebenarnya inovasi yang sangat menarik meskipun masih perlu pengembangan. Ya, ini tadi yang pemalsuan tadi ya.
dari pemerintah Kota Surakarta yang bekerja sama dengan BNI Kantor Cabang Surakarta. Bagi orang tua yang anaknya memiliki kartu identitas anak Surakarta, setiap melakukan transaksi di merchant yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Surakarta akan mendapatkan sejumlah cashback. Cashback tersebut akan masuk ke dalam rekening tabungan silang kalian yang dapat dicairkan setelah anak menginjak usia 17 tahun. Semakin banyak transaksi, semakin besar jumlah tabungan anak. Yuk menabung untuk raih impianmu. Pemerintah Kota Surakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya di bidang administrasi, namun di bidang moral dan bidang perilaku yang kita upayakan bersama-sama di dalam pelayanan ini, sehingga program Sila ini untuk anak-anak sekolah, mulai dari anak-anak TK, SD dan sebagainya. Utamanya adalah anak-anak ini mendapatkan diskon terhadap kegiatan tersebut yang langsung masuk ke rekening anak tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengajak kepada anak-anak ini sudah mulai menabung secara usia dini. Ayo kita manfaatkan kartu bijaksana untuk belajar menabung sejak usia dini. Ya, oke, ini hanya untuk memberi gambaran ya dan memberi inspirasi ya pada kita memang betapa pelayanan sekarang membutuhkan sebuah inovasi dan juga alat bantu yang disebut dengan teknologi informasi. Jadi pada intinya kuliah kita terakhir sebelum Meet ini bagaimana kita bisa menerapkan teknologi informasi itu dalam pelayanan publik di Indonesia ya. Sesuai dengan teori tadi memang ada materi yang cukup menarik ya, dari mahasiswa tadi antara e-government dan e-government dan e-governance ya. Memang governance ini lebih pada tata kelola ya. Jadi memang bukan pemerintah sendiri ya. Harus bekerja sama dengan stakeholder ya, antara masyarakat dan juga swasta ya. Bagaimana terjalin kolaborasi ya, kerjasama. Itulah sebenarnya konsep dari governance itu. Nah, governance mestinya lebih luas daripada e-government ya. E-government lebih cenderung pemerintah, dari arah pemerintah ya, dari satu arah ya. Sementara e-governance lebih pada dua arah ya, sehingga bagaimana bisa memberdayakan dan mengkolaborasikan antara stakeholder itulah yang juga nanti diterapkan di Sila KIA tadi ya, bagaimana kerjasama ya antara bank kemudian juga stakeholder ya, dari ini toko-toko ya yang dapat diskon ya, kemudian juga nanti sekolah-sekolah karena dia sebagai pelajar ya, diskonnya itu nanti otomatis masuk ke rekening anak itu ya. Kalau sebenarnya kalau sederhananya kalau dari tingkat TK dia punya KIA, kemudian dia sering membeli di 57 lebih merchant atau perusahaan yang kerjasama dengan Dispenduk Capil Surakarta ya, dia dapat diskon ya, dan diskonnya itu langsung masuk ke rekeningnya dan itu tidak bisa diambil sampai usia 17 ya. Ya, argumentasinya kalau logikanya kalau dia sejak usia 0 tahun kan sudah bisa punya KIA kan ya. Ya, kartu identitas anak itu mulai dari 0 tahun ya. Setelah 0 tahun kan anak kan masih sudah bisa kan ya membeli produk kerjasama, misalnya susu bayi atau pakaian bayi dan sebagainya. Kemudian dia masuk ke rekening anak itu ya dari 0 tahun ya, lalu tersimpan terus sampai usia 17 kan bisa dapat lumayan ya. Logika atau maksud kita itu seperti itu ya. Meskipun ini banyak tantangan, ini kita coba lagi kegiatan atau program inovasi itu bisa
apa namanya, bisa, kalau ada yang belum masuk saya kira sudah saya add semua ya, untuk yang, atau ada kendala teknis di Zoom-nya. Sebenarnya ada, sebentar. Oke, saya kira itu ya untuk kuliah kita pada hari ini ya. Nanti materi hari ini yang tadi saya sampaikan kalau saya update nanti di Google Class ya. Namun demikian kalau masih ada yang perlu didiskusikan, silakan bisa Anda sampaikan ya. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, ini memang ada tulisan, ada yang belum ACC, padahal sudah saya add semua. Mungkin YouTube-nya ini sebenarnya juga lisensi bisa 100 ya, ini baru 76 ya. Oke. Jadi ini saya hanya tampilkan saja view-nya dulu. Karena nanti saya saya rekam ini ya, nanti saya upload di YouTube juga ya. Ya untuk dokumentasi ya. Yang penting nama-namanya ini kan bisa muncul, nanti saya punya filenya ya. Ada 76 ya. Yang sampai sekarang mungkin ada yang keluar atau logout karena jaringan, tidak ada masalah. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah kita hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya dan tugas-tugas Anda juga sudah bagus ya. Tadi juga sudah beberapa mempresentasikan ya, dan itu seperti yang saya harapkan ya. Jadi tidak sekedar makalah untuk teori saja, tapi juga praktek ya. Ini juga salah satu upaya untuk ada originalitas ya, keaslian produk mahasiswa yang selalu saya tekankan ya. Mahasiswa bisa berimprovisasi ya, otomatis kan harus mencoba ya. Ada yang melakukan pembelian online ya, ada yang membeli tiket Rosalia, ada yang tadi KAI, ada yang daftar KIA dan sebagainya, yang Gojek, Grab dan sebagainya ya. Saya kira itu mungkin nanti tugasnya masih ada satu, tapi setelah semester ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kisi-kisi Meet, saya kira ya apa yang kita sampaikan ya, kemarin saya sudah sampaikan, kemungkinan nanti soalnya kita gabung ya, 2 dosen nanti dalam satu waktu mid semester menyesuaikan dengan jadwal dari program studi atau dari kampus ya. Saya kira itu. Marilah kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya. Berdoa selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat istirahat. Terima kasih Pak.